Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pembunuh seorang wanita yang ditemukan tewas di kandang ayam di Kota Cimahi ditangkap polisi. Tersangka adalah pelanggan korban sebagai PSK. Kepergok korban saat mencuri motor di kebun seorang pria di Purwakarta babak belur dihakimi warga. Pemerintah dorong penghapusan bea balik nama dan pajak progresif kendaraan bermotor agar warga mau daftarkan dan bayar pajak kendaraan. Buron kasus pembunuhan terhadap wanita yang jasadnya ditemukan di bekas kandang ayam ditangkap Resmob Satreskrim Polres Cimahi. Pelaku menusuk leher korban dengan pisau hingga tewas dan mengambil barang berharga milik korban. Tersangka pembunuhan yang menewaskan seorang wanita, Lisnawati 7 Maret lalu, ditangkap anggota Resmob Satreskrim Polres Cimahi. Tersangka pemuda usia 30 tahun yang bekerja sebagai buruh proyek bangunan. Pembunuhan terjadi setelah korban, seorang PSK, mengenal tersangka lewat media sosial. Berdalih ingin berkencan, tersangka malah memperkosa korban, membunuhnya, lalu mengambil barang berharga milik korban seperti ponsel dan perhiasan. Jadi malam itu pelaku ini menggunakan aplikasi micet, kemudian membujuk dua laki-laki ini ya, sebagai mucikari untuk mengarahkan korban di tempat yang ditentukan oleh pelaku dengan iming-iming harga tinggi. Kasus ini terungkap karena informasi dan keterangan 2 orang rekan korban. Tersangka dijerat pasal berlapis 338, 365, dan 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. 8 pelajar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembacokan yang terjadi di kawasan Pasir Malang, Desa Jatimulya, Sumedang Utara, Jumat lalu. Dari 8 orang tersebut, 4 diantaranya masih di bawah umur. Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang mengungkap kasus pembacokan seorang pelajar di kawasan Pasir Malang, Desa Jatimulya, Sumedang Utara, Jumat lalu. 8 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pembacokan yang menyebabkan korban Indra Dwi Saputra meninggal dunia. Dari 8 tersangka, 4 diantaranya masih di bawah umur. Tersangka ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian di rumah masing-masing. Penganiayaan terjadi karena seorang tersangka merasa diikuti dalam perjalanan pulang sekolah dan merasa terancam oleh korban serta teman-temannya. Tersangka kemudian menghubungi teman-temannya hingga terjadi penganiayaan menggunakan senjata tajam. Korban saudara GDS dikunting oleh saudara AJ. Berpapasan dengan para tersangka ini, kemudian merasa takut, mereka berbalik arah, kemudian dikejar oleh tersangka. Kemudian salah satu tersangka, saudara ZA, yang membuat celurit, menempaskan celurutnya ke betis korban IDS. Korban yang menderita luka sabetan senjata tajam meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. Sedang tersangka dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Kita beralih ke informasi lain, seorang pemuda di Kabupaten Subang tewas tenggelam di sebuah kubangan sumur keramat saat mandi. Selain tak bisa berenang, korban diduga tidak menyangka jika kondisi kubangan air yang terlihat dangkal ternyata begitu dalam. Upaya penyelamatan dilakukan sejumlah warga terhadap Nurdin Ramdhani yang berusia 18 tahun. Pemuda ini tenggelam di sebuah kubangan sumur di Desa Gempol, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang. Tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, korban kemudian dibawa ke Puskesmas Pusaka Nagara.
Musibah terjadi saat korban bersama adik dan ibunya beristirahat usai bekerja sebagai pengamen. Korban kemudian mendatangi kubangan air yang dianggap keramat oleh warga. Warga sekitar menyebut namanya sebagai Sumur Awisan. Ibu korban sempat melarang keinginan korban yang akan mandi, namun korban tetap nekat dan menceburkan diri ke dalam kubangan air. Mau mandi, dia jangan mandi itu dalam, udah sama mama enggak saya mau tenggelam aja, bisa berenang. Kalau udah berenang ke tengah-tengah dia mau ngojai, ada yang betot Pak, nggak tahu itunya tangannya pada mas itu yang baju merah, tolong bantuin, cina itu tidur balik. Menurut informasi dari salah satu korban, karena ini adalah pengamen 2 orang adik kakak, yang satu terselamatkan dan tidak terjebak ke sungai, ke kubangan air atau sumur keramat. Dan satu kakaknya ingin mandi di sumur keramat itu dan ternyata tidak bisa berenang, tidak muncul lagi kembali. Pihak keluarga menolak dilakukan otopsi karena menganggap murni kecelakaan. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Pasca penemuan sesosok mayat di gorong-gorong di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, pihak kepolisian akan melakukan otopsi kepada korban. Korban diketahui sebagai pensiunan polisi itu pertama kali ditemukan oleh anak-anak yang sedang memancing. Kasus penemuan mayat di gorong-gorong sampai saat ini belum terkuak mengenai penyebab kematian korban. Korban Endang Supriyatna merupakan seorang pensiunan Polri. Identifikasi awal, korban mengalami luka di bagian kepala. Gorong-gorong di bawah jembatan ini menjadi tempat ditemukannya korban. Di lokasi kejadian, polisi telah memasang garis polisi. Menurut warga, korban ditemukan oleh anak-anak yang sedang mancing di selokan. Nggak ada tanda-tanda, Pak? Nggak ada. Nggak ada yang mencurigakan? Nggak ada. Gitu. Nggak ada. Tapi kalau korban, Bapak sering lihat emang suka jalan di sini? Suka jalan, suka bawa motor, ngeliat ke Serang. Oh, ke sawahnya gitu? Ya, ke sawahnya. Pihak kepolisian telah meminta keterangan dari para saksi di lokasi. Sementara untuk memastikan penyebab kematian, jenazah korban diotopsi di Rumah Sakit SMC. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Kepergok mencuri sepeda motor di siang bolong. Seorang pria di Purwakarta babak belur dihajar warga. Pelaku mencuri motor warga yang diparkirkan di dekat kebun. Seorang lelaki bernama Erwani berusia 54 tahun terduduk dengan sejumlah luka setelah ditangkap oleh warga desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta. Lelaki itu ditangkap dan sempat jadi sasaran kemarahan warga karena mencuri sepeda motor milik Nanang Sumitra, warga Pasawahan yang sedang diparkir di dekat kebun. Saat mencuri, lelaki warga Bongas Indramayu ini melakukannya bersama seorang temannya. Namun ulahnya dipergoki korban yang langsung mengejarnya. Tersangka kemudian berhasil ditangkap warga di pertigaan jalan lantaran terjebak arus lalu lintas yang sedang padat. Di pertigaan? Iya, di pertigaan. Itu dikepung-kepung sama warga atau gimana, Pak? Ya, kepung. Dikepung? Ya. Lari tadinya, Pak ya? Ya, lari. Berapa orang, Pak, itu yang kena? Banyak. Yang ngejar banyak? Banyak. Yang ketangkap berapa orang? Yang ketangkap satu. Satu orang? Ya. Itu sempat dipukuli, Pak, sama warga, Pak? Di sana juga. Di pojok situ? Itu maling motor ya, Pak ya? Ya. Di daerah mana katanya maling motornya? Di Pasawahan. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan tersangka dari amukan warga dengan membawanya ke kantor Polsek Pasawahan. Polisi juga menyita kunci letter T dari saku celana Erwani serta 1 unit sepeda motor milik korban yang sempat dibawa kabur. 1 pelaku lain yang kini kabur masih dalam pengejaran polisi. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Masih terkait kasus pencurian, 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor ditembak aparat Polsek Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Keduanya melawan petugas saat hendak dilakukan penyergapan. Dengan tertatih-tatih, 2 pelaku berinisial RY, 39 tahun dan IR, 49 tahun dikawal aparat Polsek Nagrak, Kabupaten Sukabumi.
Kedua tersangka tersebut ditembak karena keduanya melawan saat akan ditangkap. Sebelumnya, petugas unit Reskrim Polsek Nagrak melakukan penyelidikan setelah menerima laporan warga yang kehilangan sepeda motor. Polisi menyatakan pelaku beraksi pada malam hari dengan sasaran sepeda motor yang diparkir di depan rumah atau garasi. Mereka merusak kunci gembok pagar atau pintu gerbang dengan menggunakan batang pipa besi yang sudah dimodifikasi. Modus operandinya mereka memantau sebelum melakukan eksekutor, actionnya mereka memantau terlebih dahulu, dan pas waktu melaksanakan eksekusinya mereka merusak gembok pagar rumahnya dengan menggunakan batangan besi yang sudah dimodifikasi dan memakai alatnya itu alat besi, anak alat besi yang sudah dimodifikasi juga. Dalam catatan kepolisian, kedua pelaku telah beberapa kali mencuri motor milik warga. Polisi menyita sejumlah barang bukti, dan diantaranya 1 buah kunci letter T dan 6 buah anak mata kunci palsu. Kedua tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ya, sebuah minimarket di Kabupaten Majalengka disatroni kawanan perampok bersenjata tajam. Karyawan toko berhasil meloloskan diri setelah kabur lewat pintu belakang toko. Upaya perampokan terjadi di sebuah minimarket di Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka Minggu dini hari. Dalam rekaman kamera pengawas, tampak 4 orang dengan wajah tertutup membawa senjata tajam masuk ke toko. Saat di dalam toko, seorang pelaku langsung menodongkan golok dan mengancam seorang karyawan toko yang sedang bertugas. Beruntung karyawan toko berhasil selamat karena meloloskan diri lewat pintu belakang toko. Upaya perampokan pun gagal lantaran pelaku malah kabur tanpa mengambil satupun barang dari toko. Saya baru sadar pas dia langsung nodongin senjata gitu, baru tahunya. Ketika mereka masuk? Ketika mereka masuk saya belum sadar kayaknya, belum. Dikira konsumen? Dikira siapa konsumen. Itu pakai cadar atau pakai apa? Pakai masker, kalau yang berhadapan sama saya pakai masker. Polres Majalengka hingga saat ini masih melakukan penyelidikan terkait upaya perampokan tersebut. Alhamdulillah pada saat itu dari pemilik toko ataupun karyawan toko dalam kondisi siap, kemudian yang bersangkutan berhasil meloloskan diri dan memberitahukan warga sekitar sehingga pelaku dapat melarikan diri. Atas kejadian itu, pengelola minimarket yang buka 24 jam diimbau agar lebih waspada, sementara Polres Majalengka akan meningkatkan patroli malam hari. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka.